Hai, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi. Di video sebelumnya, saya sudah membahas soal Godox TT600. Di video kali ini, saya akan membahas adiknya, saudara kecilnya, yaitu Godox TT350. Seperti apa pengalaman penggunaan saya dan poin-poin apa yang saya anggap penting selama penggunaan saya di Godox TT350 ini. Ayo kita lihat. Hal pertama yang mau saya bahas tentang Godox TT350 ini adalah soal harganya. Harganya Godox TT350 ini sedikit lebih mahal daripada Godox TT600 yang saya bahas di video sebelumnya. Godox TT350 ini harganya sekitar 900.000 sampai 1 juta. Sedikit lebih mahal walaupun dia lebih kecil, tapi ini sedikit lebih mahal. Mungkin karena fitur yang nanti akan saya bahas, mungkin lebih mahal karena itu. Yang kedua adalah soal size-nya. Ukurannya lebih compact, lebih kecil ketimbang Godox TT600. Jadi karena ukuran yang lebih kecil ini, menurut saya Godox TT350 ini lebih pas size-nya kalau dipasangkan dengan kamera APS-C. Kebetulan saya pakai Sony ya, ini Godox TT350S. Lebih pas kalau dipasangkan di kamera APS-C. Karena mirrorless APS-C itu banyakan kecil ya, jadi lebih cocok gitu. Secara proporsi dia lebih cocok ketimbang Godox TT600 kalau untuk dipasangkan secara on shoe seperti ini. Ini on shoe ya, jadi dia pasangkan langsung di hot shoe kamera, disebutnya on shoe. Yang ketiga adalah soal guide number. Godox TT350 ini lebih kecil guide numbernya ketimbang Godox TT600. Godox TT600 guide numbernya 60, sedangkan TT350 guide numbernya 35. Jadi secara power atau rasio powernya pasti di full power, di 1/1 power itu pasti lebih kecil TT350 ketimbang Godox TT600. Dan karena guide numbernya lebih kecil, di full power pasti tidak akan sama gitu ya. 1/1-nya di TT350 pasti tidak akan sama dengan Godox TT600 di full powernya. Hal berikutnya di Godox TT350 ini adalah soal penggunaan baterai yang cuma 2 ya, ada 2 slot baterai AA. Saya tunjukin. Ya, dia cuma 2. Karena hanya menggunakan 2 baterai, menurut saya ini kekurangan ya. Walaupun memang kelebihannya dia tetap bisa compact karena hanya 2 baterai, tapi kekurangannya adalah recycle time-nya itu lebih lambat. Terus kedua, berapa jumlah flash yang bisa kita keluarkan dari satu set baterai ini tentunya akan lebih sedikit ketimbang yang Godox TT600 yang 4 baterai AA. Dan dalam penggunaan saya di Godox TT350 ini, karena 2 baterai, recycle time-nya lebih lambat, jadi saya tidak pernah pakai full power. Biasanya saya sih pakai sekitar di 1/16 gitu ya untuk power flashnya. Itu pun jumlah flash yang saya dapat itu atau jumlah jepretan yang saya dapat itu nggak banyak gitu. Jadi nggak cukup banyak gitu ya. Jadi mau nggak mau saya harus siap baterai lagi yang untuk ganti gitu ya. Jadi kalau saya ngerasa recycle time-nya udah makin lambat, walaupun saya nggak di full power, itu saya udah ngerasa harus cepet-cepet ganti baterai gitu. Itu yang keempat. Yang kelima, kebetulan Godox TT350 ini saya nggak tahu ya, tapi yang saya punya ini TT350S. Ini tidak universal. S itu kode untuk Sony, berarti ini hanya untuk kamera Sony, bisa APS-C atau yang full frame. Tapi ada tipe yang lain, TT350C untuk Canon, TT350N untuk Nikon dan sebagainya. Jadi ini tidak universal karena kebetulan yang di Sony itu dia ada multi interface shoe-nya seperti ini. Jadi di ujungnya itu, mungkin teman-teman nanti bisa lihat ya, di ujungnya itu ada pin-pin selain pin yang di tengah ya, ada pin-pin yang lain gitu ya di sini yang untuk koneksi ke kamera. Jadi ini tidak universal sifatnya. Jadi kalau kita mau beli yang TT350, kita harus tentuin kita pakai kamera apa, brand merek apa, dan disamain gitu ya untuk menggunakan seluruh fiturnya gitu. Yang keenam terkait dengan TT350S ini adalah ini sama-sama bisa HSS, high speed sync seperti TT600. Sama bisa high speed sync. Bedanya kalau TT350 itu bisa high speed sync saat dia on shoe. Saat dia dipasang di kamera begini ya, itu dia bisa high speed sync.
Jadi kalau kita set di HSS, shutter speed kita bisa lebih daripada sync speed flash. Jadi kalau kebetulan di kamera Sony saya ini sync speednya adalah 1/160. Kalau saya pasang di sini di kamera si flashnya, saya bisa setting di flashnya untuk high speed sync HSS, sehingga saya bisa pakai shutter speed yang lebih daripada 1/160, seperti 1/200, 1/250 sampai seterusnya ya, sampai 1/4000 sih di sini. Nah, beda dengan HSS yang di Godox TT600. Godox TT600 ini hanya bisa off shoe. Artinya saat dipasang di kamera itu on shoe, itu nggak bisa HSS. Tapi kalau dia off shoe pakai trigger ya, di kamera dipasang trigger atau transmitter X1T, X2T, X Pro ya. Ini bisa high speed ya. Kalau ini bisa dua-duanya, on shoe yang di kamera atau off shoe yang pakai transmitter. Di dalam sini juga sama ya, ada built-in receivernya juga sama seperti Godox TT600. Jadi kita hanya tinggal beli transmitternya aja ya, X1T atau X2T ya. Saya agak kebalik-balik nih dengan kamera Fuji. Fuji juga X-T1 sama X-T2 ya, X-T2. Kalau ini triggernya X1T sama X2T ya, yang untuk high speed, sama X Pro. Jadi kalau teman-teman beli ini tinggal beli transmitternya, receivernya udah built-in di dalam sini. Yang ketujuh adalah soal TTL. TTL itu adalah kemampuan si flash untuk membaca settingan exposure di kamera. Jadi saat kita pasang on shoe begini ya, kita pasang di sini atau off shoe juga dengan trigger yang kompatibel. Jadi saat kita exposure ya, kita udah ukur shutter speed, f number, ISO gitu ya. Ntar kan ada exposure tuh, exposure value ya, bisa pas di 0, under 1 stop, under 2 stop, atau over 1 stop atau over 2 stop gitu ya, dan seterusnya ya. Si kamera itu bisa ngirimkan dan si flash ini bisa membaca gitu. Kira-kira perlu tambahan power seberapa gitu dari flashnya. Itu namanya TTL, through the lens, melalui lensa. Dia membaca settingan exposure di kamera, terus flash itu mengkompensasi perlu berapa power lagi gitu. Itu yang namanya TTL. Nah, ini bisa TTL. Yang TT350 ini bisa TTL. Sedangkan yang TT600 itu nggak bisa TTL. Tetapi dalam penggunaannya selama ini, saya pribadi ya, ini pengalaman saya pribadi, saya jarang banget menggunakan TTL karena biasanya saat di lokasi saat saya motret, saya ngukur gitu ya, kira-kira saya perlu flash berapa. Setelah itu settingan saya sesuaikan, dan itu buat saya belajar gimana caranya ngeset flash powernya secara manual gitu ya. Tapi kalau teman-teman ngerasa perlu untuk fitur TTL, silakan bisa beli yang ini gitu ya, yang bisa TTL. Sedangkan yang ini, yang TT600 nggak bisa TTL. Hal yang ke-8 adalah build quality-nya. Ini agak kebalik ya sebenarnya, harusnya build quality di awal, tapi nggak apa-apa. Ini menurut saya build quality-nya mirip ya, sama dengan TT600. Plastiknya bagus, cuma ada sedikit yang saya agak kurang suka. Yang saya kurang suka adalah di TT600 saya ngerasa lebih baik karena di bagian sini itu besi. Ya, ini saya nggak tahu namanya apa ya. Kalau di kamera ini kan namanya yang terima hot shoe. Sedangkan di bagian flash ini saya nggak tahu namanya apa. Tapi TT600 ini besi. Saya lebih prefer ini ketimbang ini. Ini plastik. Saya entah kenapa, apakah karena dia memang perlu multi interface seperti ini ya, sehingga dia nggak bisa dibikin besi semua. Jadi harus ada sebagian yang bagian plastik. Saya nggak tahu, mungkin short circuit ya, atau korslet gitu, saya nggak ngerti mungkin. Jadi dia bikin plastik, sedangkan yang di sini tuh full. Ini metal ya, yang plastiknya malah sedikit aja di tengah sini. Sedangkan si TT350 pinggirannya plastik, tangannya malah yang logam. Nah, ini kenapa saya kurang suka? Karena ini walaupun sama ya mekanisme si pengunciannya main puter, tapi saya kurang suka karena saat dipasang ke kamera on shoe, dipasang ke hot shoe-nya sini ya, itu susah masuknya, dan dikeluarin juga lebih susah lagi. Masuknya susah,
ngelepasnya lebih susah karena dia apa ya, plastik ketemu logam di sini. Jadi saya tuh agak-agak riskan, agak-agak takut gitu kalau ini bisa patah gitu karena di sininya besi di hot shoe-nya. Jadi ini yang saya kurang suka sebenarnya. Selain itu soal build quality-nya lumayan bagus ya, mirip aja dengan TT 600, cuma jauh nih proporsi besarnya nih. Kalau teman mau lihat nih jauh ya. Di sini juga sama dengan TT 600, juga ada built-in bounce card-nya ya. Nah, ini untuk apa gunanya bounce card? Mungkin nanti akan saya coba bikin video lain lah tentang penggunaan bounce card ini. Mungkin segitu aja video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman ada pertanyaan terkait TT 350 atau mungkin kakaknya yang TT 600, tuliskan aja di kolom komentar. Sekian video saya. Assalamualaikum.